Wa fil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala aidan an Anas bin Sirin, daripada Sayyidina Anas bin Sirin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, istaqbalna Anasan hina qadima minasyam falaqaina bi'ainit tamar. Kata beliau, kami bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala tatkala beliau datang dari Syam, bertemu di tempat namanya Ainit Tamar. Fara'aitu yusalli ala himar, aku melihat, kata beliau, Sayyidina Anas itu sembahyang di atas himar. Ini dalil-dalil bahwa bolehnya kita sembahyang duduk ya, dalam sembahyang fardu, dalam sembahyang sunnah. Wa wajhu min dzal janib, yakni an yasaril Ka'bah. Saat itu beliau bukan menghadap langsung ke Ka'bah, menghadap sebelah kiri Ka'bah. Faqultu ra'aituka tusalli li ghairil qiblat. Ujar Sayyidina Anas bin Sirin, aku melihat engkau ya Sayyidina Anas sembahyang tidak menghadap kiblat. Faqala laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu lam af'alhu. Jadi beliau, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah mengerjakannya, aku tidak akan mengerjakannya. Kita bahas sifat salat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai rukun, yaitu qiyam, berdiri. Kata beliau, al-qiyam fil faraid fardun bi ijma'il muslimin. Jadi berdiri dalam salat fardu itu hukumnya wajib, ittifaq seluruh mazhabnya. Seluruh mazhab sembahyang berdiri dalam sembahyang wajib itu hukumnya wajib. La tasihhu salatu minal qadir alaihi illa bihi. Tidak sah ya, tidak sah sembahyang dari orang yang mampu kecuali berdiri. Wa daliluhu, dan dalilnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi kita li Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala. Jadi sabda Nabi kepada Sayyidina Imran bin Husain. Ini Sayyidina Imran bin Husain ini seorang sahabat Nabi yang punya maziyah, punya kelebihan. Apabila Sayyidina Imran bin Husain ini disebut, kita doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Sayyidina Imran bin Husain ini apabila disebut, doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan Sayyidina Imran bin Husain, Allah kabulkan hajat kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ujar Rasulullah salli qa'iman. Ini bersabda kepada Sayyidina Imran bin Husain, sembahyanglah engkau berdiri. Fa illam tastati, apabila engkau tidak mampu, fa qa'idan, maka sembahyanglah duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, maka apabila engkau tidak mampu duduk, maka sembahyanglah dengan sebelah kanan atau kiri. Jadi samping dahulu, tidak langsung terlentang, kanan atau kiri dahulu. Setelah itu tidak mampu kanan atau kiri, miring kanan, miring sebelah kiri, barulah terlentang. Fa aujaba alaihi al-qiyama ma'a kaunihi maridan. Rasulullah mewajibkan atas Sayyidina Imran bin Husain berdiri ma'a kaunihi maridan, padahal Sayyidina Imran bin Husain saat itu sakit. Ini istata'a alaihi li'annahu fardun. Jika Sayyidina Imran bin Husain ini mampu, kenapa? Karena berdiri itu wajib. Wa amma fi salatin nafal, adapun dalam salat sunnah, falaisal qiyamu bi fardin, tidaklah wajib ya, tidaklah wajib berdiri itu. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang sembahyang berdiri, itulah yang terafdal. Wa man shalla qa'idan, barang siapa yang sembahyang duduk, falahu nisfu ajril qa'im, baginya setengah pahala orang yang sembahyang berdiri. Wa man shalla na'iman, ya, barang siapa yang sembahyang naiman. Naim itu kalau terjemahan harfiahnya tidur. Bukan tidur maksudnya, sembahyang tidur tidak sah. Maksud sembahyang tidur itu muttaji'an ya, muttaji'an ke sebelah kanan atau kiri. Falahu nisfu ajril qa'id, maka baginya setengah dari pahala sembahyang duduk. Jadi kalau dibanding dengan berdiri, sembahyang berbaring itu pahalanya seperempat dari sembahyang berdiri. Jadi bolehkah kita tahajud? Ini kan lohayan sudah tahajud nih. Lohai, baringlah sembahyang. Boleh itu, asal jangan tidur tapi. Punya langsung koroh orangnya, itu tidak sah. Karena salah satu yang membatalkan sholat itu, membatalkan wudhu adalah tidur.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah yatanaffalu ala rahilah wa huwa qaid. Beliau sembahyang sunat itu di atas tunggangan ya, di atas tunggangan wa huwa qaid, dan beliau dalam keadaan duduk ya. Fafil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, an Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai Sayyidina Umar dan Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar ala rahilatihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam perjalanan atas tunggangan beliau. Haitsu tawajjahat bihi, di mana arah yang pernah kita jalan, di mana arah tujuan kendaraan beliau, tunggangan beliau. Yumi'u ima'an salatal lail, dan beliau ilal fil faraid. Jadi beliau yumi itu tunduk sedikit, nanti rukuknya ditambah sedikit ya. Wa yutir ala rahilati, dan kadang-kadang Nabi sembahyang witir itu di atas tunggangannya. Jadi kalau kita dalam perjalanan misalnya wudu tidak batal, boleh kita sembahyang di oto, sembahyang tahajud misalnya, asal wudu kita tidak batal. Wa fil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala aidan an Anas bin Sirin, daripada Sayyidina Anas bin Sirin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, istaqbalna Anasan hina qadima minasyam falaqaina bi'ainit tamar. Kata beliau, kami bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala tatkala beliau datang dari Syam, bertemu di tempat namanya Ainit Tamar. Fara'aitu yusalli ala himar, aku melihat, kata beliau, Sayyidina Anas itu sembahyang di atas himar. Ini dalil-dalil bahwa bolehnya kita sembahyang duduk ya, dalam sembahyang fardu, dalam sembahyang sunnah. Wa wajhu min dzal janib, yakni an yasaril Ka'bah. Saat itu beliau bukan menghadap langsung ke Ka'bah, menghadap sebelah kiri Ka'bah. Faqultu ra'aituka tusalli li ghairil qiblat. Ujar Sayyidina Anas bin Sirin, aku melihat engkau ya Sayyidina Anas sembahyang tidak menghadap kiblat. Faqala laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu lam af'alhu. Jadi beliau, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah mengerjakannya, aku tidak akan mengerjakannya. Qultu wa hadza fi sunnah la fil fard. Kata beliau, ini dalam sunnah, sembahyang sunnah, bukan dalam sembahyang fardu. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim juga, an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala himarin wa huwa muttajihun ila Khaybar. Aku melihat Rasulullah sembahyang di atas tunggangan, di atas himar. Wa huwa muttajihun ila Khaybar, Rasulullah mengarah ke arah Khaybar, jadi tidak mengarah ke kiblat. Wa hadza fi salati tatawwu aidan, dan ini juga dalil untuk sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Wa fi sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari, an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala ummul mukminin radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidatina Aisyah ummul mukminin radhiyallahu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisan. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah sembahyang Rasulullah itu duduk dan membacanya dalam keadaan duduk. Fa idza baqiya min qiraatihi nahwa min 30 aw 40 ayatan qama faqara'ah wa huwa qa'im. Dan kalau tersisa 30 atau 40 ayat lagi sebelum rukuk, maka Rasulullah berdiri, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma yarka, barulah beliau rukuk, tsumma sajad, kemudian beliau sujud. Itu sebagian salat Nabi kita. Mungkin saat Nabi kita bengkak betisnya, duduk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita sembahyang jangan langsung duduk ya. Jangan langsung duduk ya. Usahakan berdiri dahulu, sembahyang tahajud kah, sembahyang sunat yang lain kah, usahakan berdiri dahulu. Kalau kita tidak mampu, barulah kita duduk. Santri ini misalnya malam hari ingin mengulang hafalannya, supaya hafalannya tambah banyak pahalanya, bacaan Al-Qur'annya lebih banyak pahalanya, bawa dalam sembahyang. Tidak mampu berdiri, maka duduknya. Tidak mampu duduk, jangan tidur ya.
Yaf'alu fi raq'ati tsaniyah mithlu dzalik, dan Rasulullah melakukan pada rakaat kedua seperti itu juga. Fa idza qada salatahu, apabila Rasulullah telah selesai salat nazar, maka ia melihat fa inna kuntu yaqdha tahaddatsa ma'i, apabila Sayyidatuna Aisyah dilihat Rasulullah aku masih bangun, maka ia berkisahan dengan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kuntu na'imah, apabila aku tidur ya Rasulullah ittaja'a, Rasulullah pun berbaring tidur. Jadi setelah tahajud mengisahi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Memang orang sama-sama tahajud ya. Cuma tahajudnya Nabi terpanjang daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita bisa tahajud ya, amalkan tahajud ya. Keluarga kita sekeluargaan tahajud. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa an Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fara'a unasan yusalluna qu'udan faqala, maka Rasulullah keluar dari rumahnya ya, keluar dari rumah, maka melihat beberapa orang sahabat sembahyang duduk. Faqala salatul qa'id ala nisfi min salatil qa'im, ujar Rasulullah, orang sembahyang duduk itu setengah pahalanya daripada sembahyang berdiri. Artinya Rasulullah tidak apa sembahyang aja itu, cuma rugi kalau sembahyang itu sembahyang duduk. Qala al-Hafidz Al-Imam Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah taala, Imam An-Nawawi mengatakan, kata beliau, amal intisahi nasba fiqari dhahri. Jadi yang diwajibkan itu yang berdiri, yang dimaksudkan wajib itu adalah menegakkan tulang punggung. Tulang apa? Tulang punggung kan namanya? Ini apa namanya? Tulang? Ini tulang punggung namanya. Ya pokoknya yang ini ya. Ada jangan bongkok itu. Walaysa lil qadir ay yaqifa ma'ilan ila ahdin janibaihi zailan ansanil qiyam. Jadi tidak boleh orang itu miring ke kanan atau miring ke kiri ya. Sembahyang atau miring ke sebelah kanan atau kiri ya, tidak boleh itu. Jadi tegak berdirinya. Wala ay yaqifa munhaniyan fi haddir ruku', atau berdiri itu bongkok berdirinya bagi orang yang tidak ada uzur ya. Bongkok berdiri itu tidak boleh. Kalau bongkoknya berdiri itu, bongkoknya berdiri lebih dekat kepada minimal batas ruku, maka batal sembahyangnya. Ya, batal sembahyangnya. Kan minimal ruku itu kayak ini minimal ruku. Ini minimal ruku. Ini minimal ruku. Nah kalau orang itu sembahyangnya kayak ini batal sembahyangnya, tidak sah. Kalau orang tuh mampu berdiri tegak, kalau yang tunduk kayak ini, ya ininya. Tapi kalau palanya mau tunduk, apa? Ini yang badannya. Kalau badannya condong seperti ini, tidak sah sembahyang. Tidak apa-apa kalau kakinya buka. Renggang tidak apa-apa itu. Cuma kalau niat yang ganggu orang itu yang tidak boleh. Ya, niat yang ganggu orang. Kadang-kadang kan artinya pertanyaan kayak itu muncul kadang-kadang ada madhab-madhabnya, pendapat-pendapat yang wajib merapatkan shop ya, sehingga kejar-kejaran betis ya, kejaran-kejaran kaki, sehingga kakinya lebar. Yang kaki atau adapun batas kaki itu ya, yang afdalnya itu 1 jengkal. Ini batas kaki ini. Mana bagusnya, kayak ini kah atau kayak ini kah ya? Batasnya itu kurang lebih 1 jengkal. Ya. Itu batas kakinya, dan lurus ke depan, lurus arah kakinya. Tahu betisnya nih? Ya, betisnya ke depan. Jangan kayak ini berdiri. Tahu lah berdiri kayak ini. Ya. Ada orang sembahyang kayak ini. Ya kalau betisnya itu, ke situ betisnya satu situ. Ya. Apalagi Mia sembahyang. Ini kuda-kuda wincun nih. Kan udah kalau wincun kuda-kudanya kayak itu wincun, ininya dirapatkan. Itu tidak jadi lurus kaki kita kurang lebih satu jengkal. Tidak boleh ini bongkok. Fa illam yablugh inhina'uhu haddar ruku', lakin
karena ilaihi aqrab la tasihu salatuhu li'annahu ghairu muntasib. Walaupun misalnya inya bungkuknya badannya itu tidak sampai ke batas ruku, tidak sampai ke ini batasnya, tidak sampai ke ini, tapi batas ini antara qiyam dengan ke ini lebih dekat ke tempat datang batas itu tuh, nah batal sedikit dari bongkoknya ini, dia akan batalkan sembahyang nih, supaya kayak wali Allah SWT, khusyuk kayaknya beliau. Nah, itu bisa membatalkan ya. Li'annahu, kenapa? Li'annahu ghairu muntasib, karena itu tidak tegak namanya berdiri itu. Walau atraqa ra'sahu, adapun kalau seandainya orang itu palanya ditundukkannya, atraqa ra'sahu ya, bi ghairi inhina'in, tapi badannya tidak bungkuk, sahat salatuhu, sembahyangnya sah ya, sembahyang sah. Bila khilafin, itu tidak ada khilaf di antara ulama kita, ittifaq sepakat ulama kita sembahyangnya sah. Li'annahu muntasibun, karena itu sembahyang berdirinya tegak, kepalanya aja tertunduk. Tapi kalau sembahyang banyak pelengau itu makruh ya Ibu, makruh sembahyang. Hati orang sembahyang. Santri banyak tuh sembahyang kayak itu. Ya, apalagi ada kawan yang mucil ngacai kawannya, ganggu kawannya sembahyang. Itu makruh iltifat nih, dalam sembahyang dimakruhkan. Walau lam yaqdir alan nuhud illa bimu'inin. Nah, kalau seandainya ada orang tidak mampu berdirinya, bukan tidak mau berdiri, mampu berdiri cuma untuk bangkitnya itu tidak mampu. Ini mampu, maksudnya berdiri ini mampu nih, kayak ini mampunya, cuma untuk bangkit dari duduk ke diri itu tidak mampu itu. Kecuali ada yang nolongi, tolong aja, angkitkan aku, angkutkan. Tapi bila sudah berdiri tahan beliau, itu kayak apa hukumnya? Atau berdiri ke atas yang duduk ke orangnya? Summa idza nahadha la yata'adza bil qiyam. Nah, kemudian kalau inya berdiri, inya tahan aja berdiri, tidak terganggu dengan dirinya itu. Lazimahu al isti'anah, maka wajib inya mencari pertolongan. Wajib inya mencari pertolongan, imma bimutabarri', cari pertolongan orang yang mau nolongi inya dengan gratis. Wa imma bi ijratil mithil, atau dengan diupah. Seandainya dengan jero beliau mau aku nolongi, wayah nih tahu kok lah zaman corona nih pitis segala ya, wajibkah bayar itu? Wajib bayarnya, kalau ada pitisnya, kalau ada duitnya wajib dibayar itu. Tapi ujurahnya tuh ujuratul mithil, upah serupa. Kayak apa sih upah orang ngangkitkan orang sembahyang nih? Menjebeli aku mau ngangkitkan tapi 2 juta aja bela. No, sah itu, nggak usah dibayari, semeng duduk ya. Ya, kalau upahannya itu tidak pantas, ini upahan pantas itu wajib kita bayar. Hadza kulluhu fil qadir al intisabil hukum. Ammal ajiz, ini semuanya orang yang mampu berdiri. Adapun orang yang tidak mampu, alladzi yuqawwas dhahruhu. Yuqawwas itu ini tulang belakangnya itu kayak busur panah sudah bengkok. Karena ada orang bongkok, orang tua itu. Limaradin, karena sebab sakit, au kibarin, atau sebab ketua orangnya, sudah tua orangnya. Wasara fi haddir raqiin, dan kayaknya beliau itu tidak ruku kayak ruku. Iya, saking bongkoknya itu kayak orang ruku beliau. Kan ada orang tua itu. Iya, jalankan jalan. Sembahyang. Jadi sulit membedakan beliau ini rukuk kah atau diri kayak ini. Ya, sembahyangnya nih, boleh sembahyang. Memang badannya kayak itu, memang tidak bisa ditegakkan lagi. Mudah-mudahan kita sampai tuha ya. Amin amin ya rabbal alamin. Panjang umur kita, galanya lebih pada 100 ya. Cuma lebih pada 100 mati juga tetap. Jangan kita berangan-angan abadi di dunia, tidak ada orang abadi di dunia. Di atas 100 pun mati juga. Maka Sayyidina Jibril, ish masita fa innaka mayyit.
hiduplah ya Muhammad sesukamu, niatkan saja 1000 tahun, 2000 kah, 4000 tahun kah, 10.000 tahun, akan tetapi fa innaka mayyit, sesungguhnya engkau juga akan mati. Fa idza arada ruku', nah itu tetap wajibnya berdiri. Wajibnya berdiri, tidak boleh aku bongkok juga nih biar aku semeng duduk. Tidak, tetap wajib berdiri. Fa idza arada ruku', apabila ingin ruku' zada fil hinhina, tambahi aja anunya itu. Apa namanya? Kalau berdirinya nggak itu tambahi agak tundukkan sedikit supaya membedakan antara berdiri dengan ruku'. Ini istata'a, itu pun jikalau mampu, hadza huwa sahih, dan inilah pendapat yang benar liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, sesuai dengan sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad dalam hadis sahih, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ujar Rasulullah, apabila kalian diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Kerjakan semampu kalian. Tapi kalimat ini banyak disalahpahami. Ya, yang ngerjakannya itu ngerjakan semau kalian, ya. Karena beda jar guru kami dahulu, jar beliau, semampu dengan semau itu beda. Ada orang mampu tapi tidak mau, ya. Karena kemampuan itu di atas kemauan. Orang tidak mau itu biar mampu. Nah, aku nipang mampuku aja, pada kuat lah berdiri, beliau kuat berdiri. Tapi jar Rasulullah itu semampu kita menjaga sembahyang. Semampu 2 rakaat aja, padahal mampu nambah lagi itu. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu kemampuan, bukan kemauan. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kalau diperintahkan oleh Rasulullah, maka laksanakan perintah itu semampu kita. Mudah-mudahan Allah SWT pahamkan kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita memahami apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar, dan mudah-mudahan Allah ridhai kita sebelum kita wafat, dan moga Allah SWT kumpulkan kita di dunia dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kita dikumpulkan dengan beliau-beliau, dikumpulkan dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala man wa salafuna salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.